Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih masih senantiasa ya menyimak informasi di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit diskusi terkait penjelasan bantuan sosial PKH tahap 3 yang tak kunjung cair hingga saat ini. Tidak hanya PKH, juga ada bantuan sembako. Jadi yang saya maksud kali ini adalah bantuan untuk kuota Juli, Agustus, September. Karena sekarang sudah bulan Oktober, sudah lewat dari bulan September, bantuan tidak kunjung cair hingga saat ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, yang di sini saya maksud adalah daerah-daerah yang bantuannya belum cair ya. Semisal ada beberapa daerah yang penyalurannya menggunakan pos. Hingga saat ini bantuannya kan belum cair. Di sebagian daerah yang lain ya, untuk PKH dan juga sembako atau BPNT-nya sudah disalurkan. Nah, ada beberapa daerah yang belum. Kenapa belum disalurkan hingga bulan Oktober ini, atau kenapa penyalurannya itu bisa molor? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya perlu Anda ingat bahwasanya pada kesempatan kali ini sifatnya ini hanya diskusi. Artinya di sini saya akan menyampaikan beberapa penyebab yang di sana itu adalah hasil analisa saya pribadi. Jadi ini bukan dari info Kementerian Sosial ya Bapak Ibu ya, tapi ini murni adalah pendapat saya. Pendapat saya bisa jadi salah. Nah, ini nanti dijadikan sebagai tambahan informasi saja. Jangan langsung dibuat, oh ini karena ini ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya menghimpun informasi agar nanti penjelasan ini bisa setidaknya ya sedikit tidak membebani pikiran Anda gitu aja. Karena banyak yang berpikir, artinya banyak yang memikirkan ini kok belum cair kenapa, ini kok belum cair kenapa. Bahkan sampai yang jatuh sakit akibat memikirkan kenapa kok bantuan sosial itu tak kunjung cair gitu Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Jadi di sini saya sudah merangkum ada beberapa penyebab kenapa PKH dan juga BPNT yang tahap 3 ini belum cair ya. Yang jelas alasan yang pertama ya Bapak Ibu, karena terjadi transformasi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan. Tidak hanya menteri, tapi presidennya juga ganti ya. Jadi tertanggal 20 Oktober kemarin itu sudah dilantik presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto menggantikan Bapak Joko Widodo ya. Berikutnya untuk menteri sosialnya ya, menteri sosial yang dulu adalah Bu Risma digantikan dengan Bapak Saifullah Yusuf. Nah, sekarang menteri yang baru adalah tetap Bapak Saifullah Yusuf. Nah, tentunya adanya pergantian kepengurusan di ranah eksekutif atau di pemerintahan pusat ini juga sedikit banyak mempengaruhi administrasi terkait bansos. Salah satunya ya bansos ini ya. Sehingga saya beranggapan bahwasanya nanti proses penyaluran bantuan sosial tentunya menunggu ya proses administrasi di Kementerian Sosial selesai. Begitu ya. Berikutnya ya, jadi tadi yang pertama yaitu terkait adanya pergantian kepemimpinan sehingga mengakibatkan proses penyaluran bantuan sosial menjadi terhambat ya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kok bantuan PKH tahap 3 dan juga sembako terhambat, karena ada pergantian juru salur atau petugas salur. Ini ada pergantian Bapak Ibu ya. Jadi ini saya bilang terkhusus bagi daerah yang penyalurannya menggunakan pos ya, silakan disimak. Karena yang semula disalurkan oleh petugas pos, disalurkan langsung oleh petugas mungkin di balai kelurahan atau balai desa, sekarang rencananya akan disalurkan menggunakan kartu merah putih atau kartu KKS. Nah, tentunya pergantian petugas salur ini juga membutuhkan waktu ya, tidak sebentar.
Saya lihat di beberapa sistem, ya ini salah satunya contoh ya di daerah dampingan kami khususnya, karena di daerah dampingan kami ini sebelumnya menggunakan pos penyalurannya, sekarang rencananya disalurkan menggunakan rekening. Dan statusnya pada sistem bansos muncul status seperti ini ya, proses burekol. Proses burekol itu apa Mas? Jadi proses burekol adalah proses pembukaan rekening kolektif. Artinya masih dalam proses pembukaan rekening secara bersama-sama, terkhusus bagi penerima bansos ya. Jadi seperti itu. Ya, setidaknya ada dua alasan kenapa bantuan sosial khususnya PKH tahap 3 kemarin kok molor. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Yang pertama karena pergantian kepemimpinan, yang kedua karena proses pembukaan rekening yang tentunya waktunya tidak sebentar. Karena rekening yang dicetak juga banyak ya. Tidak hanya ratusan, ini puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu pencetakan rekening gitu ya. Sehingga saat proses pencetakan ini kan agar datanya tidak salah, juga tidak tergesa-gesa, harus dicetak mungkin sehari dicetak berapa gitu ya. Sampai nanti waktunya ya, nanti kalau rekeningnya sudah siap, maka akan diinformasikan oleh petugas, baik oleh pendamping ataupun oleh petugas bank untuk proses penyaluran kartu. Nah itu ya, ditunggu saja. Nah itu setidaknya alasan kenapa bantuan PK dan BPNT belum cair hingga saat ini, gitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir ini juga ada penyebab tidak cair bansos. Jadi Bapak Ibu, mulai tahun ini sistem bansos semakin ketat. Jadi nanti bansos itu bisa saja cair, bisa saja tidak. Ingat ya, bagi keluarga yang terindikasi sudah sejahtera, baik oleh survei lapangan, oleh survei petugas, ataupun oleh laporan dari masyarakat, nanti otomatis bantuannya akan tidak cair. Bagi yang tidak cair karena terverbal mampu, dan kenyataannya dia memang sudah mampu, ya harus menerima. Karena aturannya sudah berubah, sudah sesuai dengan aturan. Kalau ada yang mampu masih ngotot ingin dapat bansos, ya siap-siap saja ya, nanti akan dihujat oleh netizen biasanya ya di media sosial. Tapi kalau ternyata terverbal mampu tapi kok masih layak menerima, ya nanti akan diusulkan lagi sebagai penerima bansos. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Kita nanti akan ketemu lagi di info bansos berikutnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.